Saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, segenap pendengar dan pencinta INRI dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam Renungan INRI, Injil dan Inspirasi hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, sukacita, dan selalu berberkat. Saudara-saudari, Injil dan renungan hari ini akan dibawakan oleh Pastor Antonius Mikael dari Seminari Tinggi Anging Mamiri, Yogyakarta. Mari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus Tuhan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, inilah INRI hari ini, Selasa 19 Mei, Pekan Paskah ke-6, dari Yohanes 16 ayat 5 sampai 11. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada para murid, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari terkasih, mungkin Anda pernah mendengar nyanyian yang salah satu liriknya berkata, "Habis gelap terbitlah terang," atau "Ada pelangi sehabis hujan." Nyanyian ini mau menggambarkan bahwa selalu ada hikmat di balik duka cita yang dihadapi. Makna dari syair ini dapat kita pakai untuk memahami pesan Yesus kepada para murid-Nya. Yesus meramalkan bahwa para murid akan mengalami duka cita yang mendalam. Saking berdukanya, sehingga mereka tidak tahan untuk bertanya kepada Yesus, "Kemana engkau pergi?" Hanya saja, sebelum duka cita datang menghampiri para murid, Yesus sudah mengutarakan maksud dari semua peristiwa yang akan dihadapinya. Ia mengatakan bahwa lebih berguna jika aku pergi agar penghibur datang padamu. Di sini, Yesus menggunakan kalimat perbandingan antara tinggal dan pergi. Pergi merupakan pilihan yang berguna daripada tinggal. Kepergian Yesus lebih berguna karena akan mendatangkan penghibur. Siapa itu penghibur? Penghibur atau Roh Kudus dimengerti sebagai kelangsungan kehadiran Yesus ketika Yesus tidak berada lagi secara fisik bersama para murid. Yesus tahu bahwa para murid membutuhkan penghibur karena mereka hidup di tengah dunia yang tidak mengenal Yesus. Penghibur itu bertugas untuk menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Menginsafkan bisa juga dipahami dengan kata meyakinkan, menyatakan, atau menetapkan. Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa berarti menyatakan bahwa dunia berdosa. Dunia menentang kebenaran Allah. Ada nuansa forensik atau pengadilan di sini. Roh Kudus akan menunjukkan kepada para murid bahwa dunia berdosa. Dosa itu bukan terutama dipahami pada sikap moral, tetapi sebagai ketidakpercayaan dunia pada Yesus dan kepada Bapa yang mengutusnya. Semua dosa yang lain berasal dari penolakan dunia kepada Yesus. Roh Kuduslah
dan juga yang akan menginsafkan dunia akan kebenaran. Kebenaran dalam Injil Yohanes adalah Yesus datang dari Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Bagaimana Roh Kudus meyakinkan murid akan hal ini? Kehadiran Roh Kudus adalah sebuah kesaksian bahwa Yesus bangkit dan akan kembali kepada Bapa. Yesus yang mati di salib, yang bagi orang Yunani sebuah kebodohan dan bagi orang Yahudi adalah kutukan, justru bagi orang percaya sebuah kemenangan. Kemenangan ini terbukti dari kebangkitannya. Inilah kebenaran itu. Dan penghibur itu juga akan menginsafkan dunia dari penghakiman. Kematian Yesus seolah-olah menjadi kemenangan dunia. Namun kebangkitan Yesus justru menjadi bukti bahwa Yesus adalah pemenang atas dunia. Kebangkitan Yesus justru menjadi penghakiman bagi dunia. Kebangkitan Yesus menginsafkan dunia bahwa dunia ada di bawah kuasa Yesus. Inilah arti dari penghakiman itu. Saudara-saudari terkasih, sekali lagi melalui bacaan hari ini, Yesus mengingatkan kita pada martabat kita sebagai umat beriman. Penghibur atau Roh Kudus yang sudah kita miliki sejak menerima Yesus dalam pembaptisan membuat kita memiliki martabat sebagai umat beriman yang berbeda dengan dunia. Martabat itu membuat kita mampu untuk tampil sebagai pemenang untuk menginsafkan dunia, memiliki kebenaran dan keyakinan akan kehidupan kekal di akhir zaman. Maka pertanyaan refleksi untuk kita para murid zaman ini adalah, banggakah saya pada iman saya? Mampukah saya tetap memegang martabat saya sebagai umat beriman? Mampukah saya menunjukkan martabat saya sebagai umat pilihan dalam kehidupan ini? Cukup banyak umat beriman yang tidak menyadari martabatnya ini. Begitu gampangnya kita melupakan martabat kita saat berhadapan dengan godaan duniawi. Begitu gampangnya orang meninggalkan imannya karena berbagai alasan. Begitu banyak umat beriman yang berhadapan dengan pengadilan akibat perbuatan mereka yang jahat. Sekali lagi, melalui bacaan hari ini, kita diingatkan akan martabat kita sebagai umat pilihan Allah, umat beriman. Dan semoga kita senantiasa dimampukan menjaga martabat iman kita itu. Amin. Demikianlah Injil dan inspirasi hari ini bersama saya, Pastor Anton Mikael PR, Imam Diosesan untuk Keuskupan Agung Makassar. Dan semoga kita semua dan rencana kita pada hari ini diberkati oleh Allah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, demikianlah INRI, Injil dan Inspirasi hari ini. Atas nama kita semua, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pastor Anton Mikael. Semoga tetap sehat, tetap semangat di dalam tugas pelayanan, juga dalam mengisi renungan di channel INRI ini. Dan kepada Anda sekalian, sekiranya Anda merasa bahwa renungan ini bermanfaat, Anda tidak perlu ragu untuk share atau berbagi kepada saudara-saudari seiman yang lain, supaya juga boleh mendapatkan pencerahan firman Tuhan. Dan juga tentu dengan pesan yang sama, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa pada edisi INRI berikutnya. Amin.